Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakira Mana Fauzan dengan NRP 2330 dengan rekan-rekan saya. Ada Anggi Putra dengan NRP belakang 009 dari angkatan 23. Kemudian ada Ari Jalu Ganira Jendra dengan NRP belakang 029 dari angkatan 23. Lalu ada Muhammad Fadilah Akbar. Lalu ada Aditya Nugraha dengan NRP belakang 026 dari angkatan 23. Kemudian ada Muhammad Fadil Akbar dengan NRP belakang 065 dari angkatan 23. Jadi di sini judul yang kita ambil adalah evaluasi penerapan Pancasila dalam sistem politik Indonesia. Jadi Pancasila ini sebagai dasar negara Indonesia yang menjadi hasil dari proses panjang perjuangan bangsa. Kemudian juga Pancasila sebagai ideologi negara yang berfungsi sebagai pedoman dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam sistem politiknya. Pancasila juga terdiri dari 5 sila yang masing-masing mencerminkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar filosofis bagi kebijakan dan praktik politik Indonesia. Namun, realitasnya pada saat politik modern menunjukkan tantangan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Sejak era reformasi, Indonesia mengalami transformasi yang begitu besar dalam sistem politik yang ditandai dengan keterbukaan dan demokratisasi, globalisasi, perubahan sosial, dan juga tantangan internal yang memperlihatkan bahwa evaluasi menyeluruh diperlukan untuk memastikan nilai-nilai Pancasila yang tetap relevan dalam konteks politik kontemporer. Artikel ini juga bertujuan untuk mengevaluasi penerapan Pancasila dalam sistem politik, kemudian mengidentifikasi tantangan dan upayanya, serta menawarkan rekomendasi untuk memperkuat implementasinya di masa depan. Jadi ada landasan teoritis Pancasila dalam sistem politik Indonesia, yang dimana Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila tidak hanya menjadi dasar pembentukan negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi juga sebagai pedoman untuk membangun sistem politik yang sesuai dengan jati diri bangsa. Pada masa Orde Baru, Pancasila dijadikan asas tunggal bagi semua partai politik dan organisasi massa. Langkah ini dimaksudkan untuk mencegah berkembangnya ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai bangsa. Secara teoritis, Pancasila memiliki beberapa peran dalam sistem politik Indonesia. Yang pertama, sebagai acuan normatif, yang dimana Pancasila menjadi pedoman moral dalam pelaksanaan politik dan pemerintahan. Pemimpin negara dan masyarakat diharapkan menjunjung tinggi nilai-nilai etis dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Hal ini juga tercermin dalam prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yang menekankan musyawarah dan mufakat. Yang kedua, sebagai dasar hukum, Pancasila ini adalah sumber dari segala hukum di Indonesia sebagaimana tentang dalam pembukaan UUD 1945, setiap kebijakan dan peraturan harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, terutama dalam memastikan keadilan sosial dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga itu sebagai alat pemersatu bangsa, yang dimana dalam keragaman etnis, agama, dan budaya, Pancasila menjadi perekat yang menyatukan seluruh elemen bangsa. Nilai persatuan dalam Pancasila mendorong harmoni sosial, mencegah perpecahan, dan menjaga integritas wilayah Indonesia. Yang keempat, sebagai ideologi dinamis, yang dimana Pancasila bukan hanya sebuah konsep statis, tetapi juga ideologi yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Nilai-nilai juga dapat diterjemahkan sesuai dengan konteks modern, seperti dalam menghadapi tantangan era globalisasi dan teknologi digital seperti sekarang. Kemudian evaluasi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik. Yang pertama, nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan menuntut kebebasan beragama serta perlindungan terhadap semua keyakinan yang diakui di Indonesia. Dalam praktiknya, meskipun terdapat kebijakan untuk menjaga kerukunan, seperti peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 tentang kerukunan antar antar umat beragama, praktik di lapangan seringkali tidak sejalan dengan tujuan kebijakan tersebut. Kasus pembatasan
rumah ibadah, kasus gereja Yasmin di Bogor pada 2010 menunjukkan bahwa nilai ketuhanan belum sepenuhnya diterapkan. Gereja tersebut dilarang melaksanakan ibadah meskipun sudah mendapatkan keputusan pengadilan yang mengizinkannya. Hal ini memperlihatkan bahwa penghormatan terhadap pluralisme masih menjadi tantangan besar. Sebagai langkah perbaikan, perlu adanya penegakan hukum yang lebih tegas terhadap kasus-kasus diskriminasi berbasis agama. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat regulasi yang melindungi hak beragama dan memastikan implementasinya. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan menekankan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kesejahteraan sosial. Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menegakkan HAM. Namun pelanggaran HAM masih sering terjadi. Contohnya pelanggaran kasus kekerasan terhadap masyarakat adat di Papua dan Kalimantan memperlihatkan bahwa penerapan nilai kemanusiaan masih lemah. Selain itu, pembatasan akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan di daerah-daerah terpencil semakin memperburuk situasi. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan besar antara nilai-nilai ideal dengan kenyataan di lapangan. Selain itu, pembangunan infrastruktur di daerah terpencil perlu dipercepat untuk menjamin akses terhadap hak-hak dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan kesempatan ekonomi. Program-program bantuan langsung tunai juga harus diawasi secara ketat agar sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Yang ketiga, nilai persatuan. Nilai ini bertujuan untuk menjaga kesatuan bangsa di tengah keberagaman. Beberapa kebijakan seperti otonomi daerah dirancang untuk mencapai tujuan ini. Namun konflik di Aceh dan di Papua menjadi bukti bahwa penerapan nilai persatuan masih menghadapi hambatan besar. Otonomi khusus Papua, meskipun pemerintah memberikan otonomi khusus, ketidakadilan dalam distribusi sumber daya menjadi faktor pendorong ketidakpuasan di kalangan masyarakat Papua. Selain itu, pendekatan yang cenderung sentralistik sentralistik masih sering menimbulkan kesenjangan antara pemerintah pusat dan daerah. Untuk yang keempat yaitu nilai kerakyatan. Nilai ini menuntut partisipasi aktif masyarakat dalam pemerintahan. Pemilihan umum langsung menjadi contoh penerapan nilai ini. Namun politik uang dan korupsi kerap mencederai pelaksanaan demokrasi. Politik uang dalam pilkada, contohnya pada pilkada 2020 di Kabupaten Saburai Jua, Nusa Tenggara Timur, terdapat indikasi kuat praktik politik uang. Fenomena ini menghambat implementasi nilai kerakyatan dalam demokrasi Indonesia. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik menjadi tantangan lain dalam penerapan nilai ini. Yang kelima yaitu nilai keadilan. Nilai ini dalam Pancasila menuntut pem- pemerataan ekonomi dan keadilan sosial. Namun ketimpangan sosial dan ekonomi tetap menjadi tantangan. Contohnya kasus penyelewengan bansos
Skandal korupsi bantuan sosial pada 2020 memperlihatkan lemahnya implementasi nilai keadilan. Penyelewengan ini menyebabkan masyarakat miskin yang terdapat pandemi tidak mendapatkan bantuan yang terdampak pandemi tidak mendapatkan bantuan yang menjadi hak mereka. Ketimpangan ini menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tantangan penerapan Pancasila dalam sistem politik di era globalisasi. Yang pertama, pengaruh nilai-nilai asing. Globalisasi membawa masuk nilai-nilai asing seperti individualisme dan liberalisme yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Media sosial dan budaya konsumtif turut memperkuat kecenderungan individualistis ini. Sebagai contoh, gaya hidup konsumtif yang semakin berkembang di kota-kota besar menunjukkan adanya pergeseran nilai dari gotong royong ke arah individualisme. Pendidikan budaya yang berakar pada Pancasila perlu ditingkatkan untuk mengembangi pengaruh nilai asing. Yang kedua, kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi membawa tantangan baru bagi penerapan Pancasila. Penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial memperparah polarisasi politik. Kasus penyebaran informasi palsu sama pemilu 2019 menjadi bukti nyata tantangan ini. Pemerintah perlu membangun sistem pengawasan yang lebih canggih terhadap konten daring yang berpotensi memecah belah masyarakat. Selain itu, literasi digital harus menjadi bagian dari kurikulum pendidikan untuk membantu masyarakat menyaring informasi dan dengan lebih baik. Yang ketiga, kompetisi ekonomi global. Ketergantungan ekonomi terhadap pasar global seringkali mengakibatkan kebijakan pemerintah tidak sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam hal keadilan sosial. Kebijakan ekonomi yang terlalu liberal seringkali mengabaikan kebutuhan masyarakat kecil. Upaya penguatan Pancasila dalam sistem politik. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, langkah-langkah ini harus dilakukan. Poin pertama, peningkatan literasi Pancasila. Pendidikan Pancasila harus diperkuat melalui kurikulum pelatihan dan kampanye digital yang interaktif. Generasi muda perlu dilibatkan dalam aktivitas yang mendorong pemahaman dan implementasi nilai Pancasila. Poin kedua, reformasi sistem politik. Sistem politik harus dibenahi untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Penerapan sanksi tegas terhadap pelanggaran hukum menjadi prioritas utama. Poin ketiga, penguatan peran lembaga negara. Lembaga seperti BPIP harus lebih aktif dalam merumuskan strategi untuk mengintegrasikan Pancasila ke dalam kebijakan publik. Poin keempat, pengelolaan media digital yang baik, yang bijak. Pemerintah perlu bekerja sama dengan platform teknologi untuk meminimalkan penyebaran konten negatif dan memperkuat kampanye positif berbasis Pancasila. Penerapan Pancasila dalam sistem politik Indonesia memang menghadapi kesenjangan yang signifikan antara nilai ideal dan realistis di lapangan. Tantangan utama yang muncul seperti dampak globalisasi yang seringkali membawa nilai-nilai asing yang bertentangan dengan Pancasila. Krisis integritas kepemimpinan yang mengarah pada praktik korupsi dan ketidakadilan serta pengaruh media sosial yang dapat memperburuk polarisasi sosial dan politik. Memerlukan perhatian serius dari semua pihak untuk mengatasi ini. Revitalisasi pendidikan Pancasila menjadi langkah penting guna menanamkan kembali nilai-nilai luhur Pancasila pada generasi muda, diikuti dengan penguatan lembaga negara yang mampu menjaga dan mengawal implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga komitmen kolektif dari semua elemen masyarakat menjadi kunci untuk mengembalikan Pancasila sebagai fondasi utama dalam membangun Indonesia yang adil, makmur, dan bersatu. Presentasi dari kelompok kami terkait evaluasi penerapan Pancasila dalam sistem politik Indonesia. Semoga pemahaman ini dapat memperkuat rasa cinta tanah air dan semangat kebersamaan dalam mewujudkan Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.